Sushi merupakan masakan dari Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama makanan laut, daging, dan sayuran mentah ataupun yang sudah dimasak. Sushi memiliki rasa asam yang lembut karena dibumbui dengan cuka beras, garam, dan gula. Burger adalah sejenis makanan berupa roti yang diisi dengan patty yang biasanya diambil dari daging. Kemudian sayur-sayuran berupa selada, tomat, dan bawang bombay. Sebagai sausnya, burger diberi berbagai jenis saus seperti mayonnaise, saus tomat, dan mustard. Beberapa varian burger juga dilengkapi dengan keju. Dan burger ini merupakan makanan khas dari Amerika. Adalah telur yang ada di Indonesia dibalut dengan kulit tortilla dan ditambahkan dengan beberapa jenis sayuran, selada, tomat, saus tomat, dan saus mayonnaise. Sedangkan kebab yang ada di Turki hanya disajikan berupa daging sapi yang sudah dipanggang atau dibakar dan tidak dibalut dengan kulit tortilla. Itulah perbedaan dari kebab yang ada di Indonesia dengan kebab asli yang ada di Turki. Hai, saya Ali Muharam, owner dan founder Makaroni Ngehe. Bali, kehidupan saya sebagai perantau di Jakarta dari posisi nol banget. Pokoknya udah mengalami berbagai hal yang nggak mengenakan. Hingga akhirnya tahun 2013 saya memutuskan untuk membuat satu usaha. Dan saya berpikir usia saya waktu itu udah sampai 25 tahun. Saya punya target umur 30 tahun saya harus udah bisa mandiri, udah bisa bebas secara finansial dan juga secara keleluasan waktu. Maka akhirnya saya memutuskan untuk saya harus menjadi bos untuk diri saya sendiri gitu. Dan itu hanya bisa didapat dari menjadi pengusaha atau menjalankan sebuah usaha. Niat saya untuk membuka usaha yang tadinya untuk diri sendiri, saya dedikasikan untuk saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu saya bisa merasakan bahagia. Idenya dari ibu saya waktu itu lebaran suka bikin cemilan makaroni yang disajikan ke tamu-tamu waktu itu tahun 93. Dan respon dari tamu yang datang ke rumah itu mereka seneng gitu makan makaroni. Modal pertama saya pinjam ke sahabat saya waktu itu 20 juta. Dan kebetulannya lagi saya mendapatkan sewa tempat yang bisa bayar per bulan gitu. Jadi uang 20 juta itu cukup untuk saya set up tempat, untuk beli bahan baku, dan juga beli peralatan-peralatan untuk memasak makaroni. Di outlet saya masak sendiri, bersihin lantai yang berminyak sendiri pas mau tutup gitu. Dan saya pun tidur di outlet selama hampir sebulan lebih gitu. Jadi di situ saya tempat masak, di situ saya tempat menyimpan baju saya, di situ saya juga tempat untuk beristirahat. Setelah perjalanan 6 bulan, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka cabang kedua. Dulu pas awal pendapatan hanya sekitar 100.000, sekarang omset rata-rata per outlet itu ada 3 juta sampai 5 juta. Dan karyawannya dari saya sendiri sekarang sudah ada 350-an kurang lebih. Dengan jumlah outlet ada 32 outlet tersebar di kota-kota besar di Pulau Jawa. Kita terus berinovasi gitu, seperti ya menambahkan rasa-rasa baru, terus varian-varian baru gitu. Dan juga kita selalu menjaga hubungan antara kru kita di outlet dan customer selalu baik gitu. Itulah yang selalu membuat customer kita balik lagi. Ketika kita memulai sebuah usaha, niatkan bukan hanya untuk bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi agar bisa bermanfaat minimal untuk satu orang. Karena dengan demikian bisa memberikan nilai lebih bagi keberadaan kita sebagai manusia di kehidupan ini. Kuliner mancanegara apa yang dikembangkan? Kuliner mancanegara yang akan dikembangkan adalah cemilan makaroni. Cara mengembangkan makanan internasional tersebut adalah Cara yang akan digunakan adalah dengan membuat varian baru serta yang rasa baru serta menjalin hubungan yang baik dengan karyawan dan pembeli. bagaimana sikap kewirausahaan yang dikembangkannya. Sikap yang akan diambil adalah berani mengambil risiko serta yang mencoba hal-hal yang baru. Makanan internasional apa sajakah yang banyak digemari di Indonesia pada saat sekarang ini? Saat sekarang ini banyak sekali makanan internasional yang digemari di Indonesia. Di antaranya kimchi, kemudian ramen, pizza, serta tortilla dari Spanyol. Bagaimana cara mengembangkannya? Beberapa hal yang harus kita lakukan untuk dapat mengembangkan usaha di bidang kuliner. Yang pertama yaitu melakukan survei pasar. Yang kedua dapat dilakukan dengan memilih tempat
yang strategis, kemudian dapat dilakukan dengan menampilkan berbagai menu variasi terbaru, serta dapat dilakukan dengan memperbaiki strategi promosi. Kemudian, siapa sih sasaran konsumen yang ingin dicapai untuk makanan internasional tersebut? Sasaran konsumen makanan internasional tersebut yaitu para kaum milenial pada remaja dan anak-anak pada saat sekarang ini. Sikap wirausahawan apa sih yang harus kita miliki sebagai pengusaha di bidang kuliner? Sikap wirausaha yang perlu dikembangkan pada usaha yaitu disiplin, pantang menyerah, kreatif, inovatif, dan jujur. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kualitas makanan yang dijual. Pastikan bahwa kualitas makanan terjamin dari segi rasa, bahan maupun pengemasannya. Yang kedua, inovasi dalam menjalankan usaha makanan. Dengan memberikan inovasi kepada makanan yang telah ada sebelumnya, maka akan menambah daya tarik makanan tersebut sehingga konsumen mau membelinya. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, Anda akan mendapatkan kesan bahwa bisnis yang Anda jalankan berjalan dengan profesional sehingga konsumen mau balik kembali kepada Anda. Yang keempat yaitu membidik target pasar yang tepat. Seorang pengusaha harus mengerti siapa target pasar yang paling sesuai agar usaha yang dibangun dapat berkembang di tengah ketatnya persaingan pasar. Yang kelima yaitu berpikir dengan positif. Semua bisnis memerlukan pola pikir yang positif agar usahanya dapat berkembang, karena apa yang dipikirkan maka itulah yang akan terjadi. Dari semua penjelasan yang kami sampaikan, dapat ditarik suatu kesimpulan di era globalisasi ini, dengan begitu banyaknya interaksi antara suatu negara dengan negara lain, banyaknya negara asing yang masuk ke dalam suatu negara, sehingga mengakibatkan perkembangan makanan internasional begitu pesat. Selain itu, hal yang mendorong perkembangan makanan internasional ini yaitu dengan adanya masyarakat asing yang berada di Indonesia, kemudian menetap di Indonesia yang merindukan makanan daerah asalnya, sehingga makanan itu berkembang, makanan tersebut berkembang di Indonesia. Dengan hal itu, terbukalah suatu peluang usaha bagi masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan sifat masyarakat Indonesia yang inovatif, kreatif, yang mampu mengembangkan makanan tersebut merupakan makanan internasional tetapi rasanya memiliki cita rasa